Avenu shalom aleichem. Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Jadi tolong jangan halang-halangi kami. Saya akan berdiri paling depan, saya pasti lawan. Karena itu pusat pendidikannya loh. Publik kemudian bertanya, dari mana asal muasal aset dan harta kekayaan dimiliki oleh Panji Gumilang dan Yayasan Al Zaitun? Karena ketika dinyatakan bahwa sudah ada industri, Iya. ini pondok pesantren modern, Iya. sudah ada struktur yang jelas, Betul. kenapa masih pakai rekening pribadi? Al Zaitun itu tidak hanya sekedar pondok pesantren, tapi udah ibarat negara dalam negara, bro. Kasus Panji Gumilang memasuki babak baru. Selain kasus dugaan penodaan agama, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dana. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan menyebutkan dari hasil pemeriksaan terhadap Panji Gumilang diketahui segala bentuk transaksi keuangan di Ponpes Al Zaitun berdasarkan persetujuan Panji. Bahkan, Dirtipideksus menduga adanya aliran dana bantuan operasional sekolah dan bantuan lainnya untuk Ponpes Al Zaitun mengalir ke rekening pribadi Panji Gumilang. Terkait dugaan penyelewengan dana BOS, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Berdasarkan perintah beliau. Artinya beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman PPATK, ada kesesuaian bahwa rekening pribadi APG digunakan untuk melakukan operasional terhadap yayasan tersebut. Kami menduga ada dugaan terkait dengan tindak pidana yayasan, di mana rekening APG yang jumlahnya ratusan digunakan untuk menerima dana BOS, juga menerima aliran dana pendapatan dari yayasan. Itu yang kami dalami, dan mungkin dalam minggu ini kami akan melakukan gelar perkara untuk bisa meningkatkan ke proses penyidikan. Namun itu masih menunggu hasil gelar perkara. Ya, dana bosnya itu dana bos tahun berapa ya Pak ya? Dana BOS itu ada dari tempusnya 2008 sampai 2015, 2016 sampai 2020, dan 2021 sampai 2023. Boleh tahu bank yang mentransfernya bank apa? Iya, bangun nanti. Pemerintah nanti. atau Pemerintah, BOS itu pemerintah. Dari Kementerian Agama, baik dari Kanwil, dari provinsi maupun dari pusat. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, memiliki 256 rekening atas 6 nama yang berbeda. Panji juga disebutkan memiliki 33 rekening atas nama institusi, sehingga total rekening pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun berjumlah 289 rekening. 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdus Salam Panji Gumilang. Nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Nanti secepatnya. Transaksi mencurigakan gitu Pak? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK. Sekarang sedang diambil oleh PPATK. Agak mencurigakan. Dalam dugaan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dana, penyidik Polri telah memeriksa sebanyak 13 saksi. Saksi tersebut berasal dari sejumlah yayasan dan donatur pondok pesantren. Polri pun menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dana.
Sahabat Panji Gumilang, pengusaha Pablo Munoa, menepis dugaan tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan terhadap Panji Gumilang. Pablo bahkan mengaku siap pasang badan terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya mau tekankan bahwa memang benar saya bela Syekh Panji Gumilang dan saya bela Al Zaitun. Rekening Syekh Panji Gumilang dan rekening Al Zaitun katanya diblokir. Syekh bilang jangan takut, dan saya juga sampaikan kepada teman-teman jangan takut. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Di tengah hiruk pikuk kasus Pondok Pesantren Al Zaitun dan kasus dugaan penodaan agama yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang, terungkap kemudian ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Publik kemudian bertanya, dari mana asal muasal aset dan harta kekayaan dimiliki oleh Panji Gumilang dan Yayasan Al Zaitun? Apakah betul itu menjadi dalam tanda kutip sarana pencucian uang? Termasuk apakah betul Panji Gumilang juga diduga menyelewengkan bantuan operasional sekolah? Hal ini yang akan kita dalami. Di tengah banyaknya publik yang mencaci maki, ada pihak yang disebutkan menjadi sahabat dekat Panji Gumilang, Pablo Munoa, yang mengatakan siap untuk membantu operasional dari Al Zaitun setelah dibekukannya rekening dari Panji Gumilang. Tentu juga kita akan mendalami bagaimana masa depan dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya Abraham Silaban. Bang Pablo, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, seberapa dekat sebetulnya Anda dengan Panji Gumilang? Kalau saya sendiri sebenarnya sama saya itu udah gimana ya, udah dianggap mungkin kayak anaknya lah. Udah kayak anaknya, ya saya berhubungan udah sejak dari 2011. Jadi ya udah tahu betul bagaimana sifat-sifatnya saya juga udah tahu bagaimana sifat-sifatnya saya. Oke, jadi bisa dikatakan rekan bisnis, mitra bisnis? Kalau dibilang mitra bisnis sih enggak ya, tapi ya ada hubungan pribadi aja yang mendalam lah mungkin dengan saya. Oke, jadi itu alasan Anda kemudian dalam forum 1 Muharram Anda hadir di Al Zaitun dan mengatakan Anda siap pasang badan untuk Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya gini, saya siap pasang badan untuk Pondok Pesantren Al Zaitun karena kan pesantrennya tidak bermasalah. Santri-santrinya tidak ada masalah dengan santrinya. Sementara banyak sekali di luaran sana media, di media sosial terutama selalu membahas Al Zaitun dan Al Zaitun. Di mana hal tersebut berdampak ke mental para santri. Jadi ceritanya begini, saya kemarin itu didatengin sama satu santri, umurnya sekitar 13 tahun, perempuan ya. Lalu dia waktu liburan sekolah kemarin pulang ke kampung, bayangin dia itu di sidang sama DKM, sama RT, RW. Pertanyaan pertama yang dilontarkan adalah kamu masih apa enggak? Anak 13 tahun. Oh ya? Iya. Jadi hal itu yang membuat saya mencari apa sih ini penyebabnya sampai bisa ada pertanyaan itu yang muncul. Ternyata dari pemberitaan media yang selalu membawa Al Zaitun dan Al Zaitun gitu. Itu yang membuat saya tuh jadi kayak harus untuk turun pasang badan ke mereka. Singkat cerita Anda ingin mengatakan Panji Gumilang bukan satu-satunya orang yang terdampak, tapi yang paling terdampak adalah santri-santri yang ada di sana. Betul. Jadi bahan hujatan bukan hanya netizen, bukan juga masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar juga sama kan? Para pekerja di situ kan selain kita lihat di sana lembaga pendidikan, tetapi banyak juga di sana itu seperti orang-orang yang bekerja di sana. Dia membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang kan di sana, gitu loh. Nah, akibat dari kejadian tersebut, otomatis mereka bingung nih sekarang nasibnya harus dibawa kemana. Gitu. Oke, Al Zaitun ini menjadi sorotan setelah Panji Gumilang dianggap dalam tanda kutip ya di luar dari akidah-akidah yang diajarkan. Bahkan yang bersangkutan saat ini sudah menjadi tersangka penodaan agama. Ini menarik karena Bang Pablo sendiri mengatakan kalau boleh anak saya pun akan saya masukkan ke Al Zaitun. Ya. Anda nggak merasa Anda dalam tanda kutip bisa saja tersesat dalam hal itu? Ya gini,
kata-kata sesat dan melenceng dari akidah itu adalah timbul dari orang-orang yang memang tidak bisa juga mempertanggungjawabkan kalimatnya dia. Kalau kita bicara keluar dari akidah, tahu nggak? Kementerian Agama sudah pernah di tahun 2002 meneliti sampai 3 bulan di Al Zaitun. Dan hasil penelitiannya menyatakan tidak terjadi segala sesuatu yang dikatakan tidak ada, itulah yang teroris apa segala macam, itu nggak ada. Tahun 2002. Oh, ini soal NII waktu itu ya? Iya, pada saat itu kan rame soal NII. Itu sudah datang. Itu sudah datang ke sana dan meneliti, ada penelitiannya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, yang bermasalah, yang salah adalah penelitian tahun 2002 atau penelitian yang sekarang. Sementara sekarang tidak ada penelitian sama sekali. Kekonyolan itu kan nggak mungkin saya mau mengorbankan anak saya demi hanya sebatas membela Al Zaitun. Soal mazhab itu bagaimana pandangan Anda? Loh, kalau mazhab kan dia sudah menjelaskan bahwa mazhab yang dia maksud mazhab Soekarno itu adalah akhlak daripada Soekarno yang apa namanya, yang Pancasilais, yang sangat mencintai keberdikarian, mandiri. Pasti Anda ikuti juga. Dari Mabes Polri sudah menyebutkan bahwa ada dugaan penyelewengan dana BOS dan sebagainya. Ya. Apa komentar Anda mengenai ini? Ini kan sudah ramai dibicarakan tentang dana BOS. Iya. Dana BOS yang diterima oleh Al Zaitun itu berkisar di 55 miliar sekian selama 15 tahun. Oke. Sementara kalau kita hitung saja dari total aset yang dimiliki oleh Al Zaitun kemarin dihitung-hitung ada 21, sekian triliun. Begitu ya. Lalu kata Menko Polhukam ada transaksi senilai 15 atau 16 triliun di rekeningnya Al Zaitun. Betul. Artinya 55 miliar ini sangat kecil, tidak sampai 2,5% dari total aset dan uang yang dimiliki oleh Al Zaitun saat ini. Katanya kan ada temuan, ada alokasi dana yang mana dari rekening dana BOS itu diturunkan masuk ke rekening pribadi. Nah, saya mau jelaskan begini, bahwa Panji Gumilang itu sudah mewakafkan dirinya terhadap yayasan. Karena yayasan itu kan bentuknya wakaf, bentuknya itu non-profit, kan begitu. Nah, Panji Gumilang sudah mewakafkan bahkan dirinya ke dalam situ. Berarti apapun yang dimiliki oleh Panji Gumilang, baik itu rekening, baik itu bahkan dirinya sendiri, itu sudah menjadi milik daripada pesantren. Kalaupun itu ada uang yang masuk ke rekening Panji Gumilang, tapi kalau diperuntukkan barang-barangnya kelihatan, ya no problem juga kan. Nah, sekarang saya sih minta kepada pemerintah begini aja, simple sih. Atas kejadian, atas momen Panji Gumilang ini, orang-orang masyarakat akhirnya banyak yang tahu, ternyata dana BOS ada potensi untuk diselewengkan. Yuk kita sama-sama, kita kawal pemerintah, kita cek dana BOS yang turun ke seluruh pesantren di Indonesia, seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Karena saya baru-baru sempat ada melihat salah satu ulama, dia punya pesantren juga, dekat sini bahkan, gitu ya. Tapi bawa mobil McLaren. Tahu sendiri harga mobil McLaren itu berapa kan gitu. Nah, saya mau tanya, dia beli McLaren dari mana? Jangan-jangan ada dana BOS yang masuk ke sana, kan gitu juga. Bayangkan di dalam itu ada pabriknya beras. Di dalam itu banyak usaha-usaha besar. Di dalam termasuk ada apa namanya pabrik beton, ada peternakan, ada persawahan. Itu dimiliki perkebunan. pribadi Yayasan, bukan pribadi, yayasan. Sehingga dari situ kan ada keuntungan. Yang mana keuntungan tersebut dipakai untuk operasional berjalannya Al Zaitun. Ada nggak kira-kira dalam tanda kutip backing itu juga invest ke sana? Kalau kita katakan bahwa backing yang disebut katanya ada sejumlah nama untuk invest ke sana, saya pastikan itu enggak. Saya berani pastikan itu tidak ada kaitannya. Begitu. Karena saya mengenal baik terhadap sejumlah nama yang disebutkan. Bahkan Pak Muldoko juga sudah menyampaikan bahwa kalau seandainya Panji Gumilang kenapa-kenapa, saya yang sikat duluan. Itu dia sampaikan. Termasuk Anda juga menepis yang disebutkan Al Zaitun seperti negara di dalam negara. Kalau negara dari segi gini, untuk syarat menjadi satu negara itu luasnya kan harus, ya kan. Ini cuma ada penduduk, ada administrasi dan lain sebagainya. Dan itu kecil, itu pesantren, itu lembaga pendidikan di sana. Artinya
Anda tidak sepakat apabila Al Zaitun ditutup? Saya kalau Al Zaitun ditutup, siapapun yang nutup akan menjadi musuh besar saya. Saya akan berdiri paling depan, saya pasti lawan. Karena itu pusat pendidikannya loh. Al Zaitun itu lembaga pendidikan yang ada di sana. Nggak boleh itu ditutup. Mau dikemanakan tuh santri-santri? Kalau itu terjadi, wah saya ngamuk, siapapun itu. Saya kalau Al Zaitun ditutup dan akhirnya berdampak kepada santri-santri, mungkin saya akan pikir-pikir untuk pindah negara. Dan saya jamin nggak ada itu namanya apa yang diisukan adanya backing itu. Nama Pondok Pesantren Al Zaitun kian menjadi sorotan publik setelah video kegiatannya dianggap menyimpang dari ajaran Islam diunggah di media sosialnya. Video itu viral hingga menimbulkan polemik di masyarakat. Kontroversi Al Zaitun mulai mencuat di akhir April 2023, tepatnya saat pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Rahmat Lil Alamin milik Ponpes Al Zaitun. Di mana pada saat sholat, ada seorang perempuan yang berada di saf depan dengan sejajar jemaah laki-laki. Menurut Panji Gumilang, pencampuran saf perempuan dan laki-laki merupakan mazhab Soekarno sekaligus bentuk permuliaannya terhadap seorang perempuan. Ada viral. Itu kok perempuan, urusan perempuan. Di depannya. Siapa yang mau memajukan silakan. Mazhab apa? Lah, kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Sholat saja dipakai takbir. Ada ke depan dikomentar itu perempuan. Tak berhenti di situ, kontroversi lain yang tak kalah menyita perhatian publik adalah saat Panji Gumilang mengajak para santri menyanyikan Salam Yahudi. Saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita Havenu Shalom Alehem dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari Syekh. Semua saya minta berdiri. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Shalom, Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Di tengah kontroversi yang terjadi, pemerintah mengatakan akan melakukan pembinaan terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menjelaskan kepada saya, Abraham Silaban, sikapnya mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun. Sobat, saya berdiri bersama dengan Profesor Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Apa amatan Prof Muhadjir mengenai Ponpes Al Zaitun yang saya dengar ini ngeri-ngeri sedap ini, Prof. Prof sebutkan bahwa Al Zaitun itu tidak hanya sekedar pondok pesantren, tapi udah ibarat negara dalam negara, Prof. Ya sebetulnya hampir semua keyakinan kalau itu kemudian eksklusif, tertutup, itu biasanya imbasnya akan menciptakan komune. Komune itu ya biasanya ada hierarki yang sangat ketat, doktrin yang menuntut kepatuhan mutlak terhadap pimpinan, ya. Kemudian di situ juga membuat regulasi atau aturan-aturan yang sifatnya juga eksklusif,
Tapi sejauh ini kalau pandangan Prof. Muhadjir, apakah keberadaan Ponpes Al Zaitun sudah bisa disebut mengganggu kehidupan beragama? Sepanjang yang saya tahu, kalau dari sisi doktrin-doktrin yang muncul di permukaan itu memang sudah ada yang meresahkan, karena dianggap ada yang dibilang itu sudah sesat lah, sudah menyimpang lah, nyeleneh lah gitu ya. Tapi itu oke lah, itu saya kira itu urusan masih bisa diperdebatkan. Dan kalau itu nanti sampai ke tahap pengadilan, ya nanti biar pengadilan yang memutuskan. Ya, karena kalau beda itu kan sebetulnya banyak. Tadi itu internal umat beragama itu macam-macam. Walaupun seagamanya satu, tapi caranya kalau fragmented sekali ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi amalan, saya sampai sekarang belum menemukan santri-santri yang di luar pondok pesantren Az-Zaitun itu juga melakukan hal yang sama dengan apa yang ada di Az-Zaitun. Padahal kan sudah ada ratusan ribu santri. Betul. Kalau memang itu adalah doktrin standar dari Az-Zaitun, mestinya sekarang sudah ada pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh para alumninya, santri-santri situ, dan juga melakukan praktek yang sama dengan di Az-Zaitun. Saya belum menemukan, mungkin sekarang sedang saya kumpulkan. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa sebetulnya kita masih perlu untuk mendalami dari sisi itu. Kemungkinan ada tindakan berkaitan dengan pidana atau perdata dari pemimpinnya, itu tidak otomatis kemudian kita boleh mengaitkan dengan lembaga pendidikannya kan. Karena itu dua hal yang berbeda. Silahkan itu ditindak, silahkan itu nanti akan kita lihat. Misalnya dari sisi doktrinnya, kalau memang pengadilan menyatakan bahwa itu salah, ya kita akan bina, kita akan masuk ke lembaga itu untuk dan apa justifikasi? Ya, dia kan lembaga pendidikan harus taat dengan kurikulum nasional kita. Betul. Karena itu pondok pesantren harus taat dengan kurikulum Kementerian Agama. Betul. Jadi ada pembenar kita untuk bisa kemudian mengintervensi. Tapi kita nunggu dulu itu memang sudah benar atau tidak, pengadilannya seperti apa gitu. Terutama terhadap pemimpinnya itu gitu. Apakah itu kesalahan yang sifatnya individual atau itu memang sudah menjadi bagian terpisahkan dari doktrin yang dikembangkan di lembaga itu. Tapi sungguhnya kemudian negara ataupun pemerintah sungguhnya tidak akan menelantarkan andai kata memang diputus bersalah, karena di sana ada ribuan santri yang nasibnya nanti tidak jelas ujung-ujungnya, Prof. Ya, itu yang sejak awal sudah saya tegaskan. Kita tidak akan, apalagi sampai menutup, itu sudah pilihan yang paling ekstrim menurut saya. Karena di sana ada hampir 5.000 santri yang harus dijamin kelangsungan dan keberlanjutan pendidikan mereka. Oke, Prof. Terakhir, Prof, apa yang ingin Anda sampaikan agar kemudian isu ini tidak berlarut-larut, semuanya juga menanggapinya dengan kepala dingin dan lain sebagainya, bahwa kita juga punya jalinan sosial, tentu saja sosial interaksi yang baik tentu saja dalam kehidupan intern umat beragama, bahkan antar umat beragama. Jangan terlalu banyak yang komentar, sehingga nanti isu ini biar segera mengendap, urusan kita jauh lebih banyak yang harus kita selesaikan. Karena semakin banyak yang memberi pernyataan, mulai dari yang memang tahu, bahkan yang tidak ikut tahu, yang tidak tahu juga ikut-ikut komentar, itu yang bikin kita sibuk itu. Makanya saya termasuk orang yang tidak terlalu banyak memberi komentar. Lebih baik kita selesaikan tanpa banyak komentar, gitu ya. Padahal masih banyak hal yang harus ditangani yang lebih strategis, lebih mendasar daripada sekedar isu tentang Az-Zaitun. Az-Zaitun itu cuma satu pondok pesantren, padahal ada puluhan ribu pesantren gitu ya. Kenapa kita menjadi terfokus pada Az-Zaitun? Ya, isu dengan segala hormat saya, Az-Zaitun memang besar, katanya terbesar seluruh Asia Tenggara ya. Dan ya, kenapa saya sebut sebagai komune? Karena dia punya kawasan yang katanya 1.200 hektar, dan di situ ada penduduk yang kehidupannya tergantung penuh dengan pondok ini, termasuk para petani, termasuk nelayan. Dan itu harus kita lihat sebagai fenomena yang tadi itu, komune yang jangan sampai kemudian condong menuju ke arah yang tidak kita inginkan. Secara di dalam permukaan sepanjang ini saya lihat
tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Oke. Dan saya jamin nggak ada itu namanya apa yang diisukan adanya backing itu. Karena yang dituduh backing itu sudah saya hubungi semua. Wow. Sudah saya datangi. Personal, Prof? Ya, bukan saya panggil, saya sowan, saya datangi. Dan mereka memastikan bahwa tidak ada itu backing. Kalau memang pimpinannya itu bersalah, silakan ditindak sesuai dengan aturan. Tapi kalau tidak salah ya jangan dipersepsi, dibikin-bikin soal salah. Jadi nggak ada itu. Saya sudah pastikan mereka-mereka yang masuk list juga menjadi backing itu nggak ada masalah. Al Zaitun sudah puluhan tahun disebut. Tapi kalaupun kita hitung kasusnya baru 1 kasus. Dan itu sebelum tahun 2005. Artinya orang ini sangat pintar.